Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang industri petrokimia yaitu PT Chandra Asri Petrochemical. Anggota kelompok kami yang pertama itu ada Fariha Tiana Parawansa, yang kedua ada Muhammad Noval Fakhrudin, yang ketiga ada Alfi Medio Pratama, dan yang terakhir ada Meisa. Poin-poin pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada dasar hukum atau regulasi, yang ketiga ada sistem K3, yang keempat ada sistem tanggap darurat, yang kelima ada keterampilan atau sertifikasi. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. PT Chandra Asri Petrochemical merupakan sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bisnis bisnis usaha pengolahan dan manufaktur Indonesia. Perusahaan ini menjadi produsen petrokimia terkemuka di Indonesia dengan pabrik terintegrasi yang menggabungkan teknologi canggih kelas dunia dan fasilitas pendukung. Chandra Asri Petrochemical berlokasi di Jalan Raya Anyar kilometer 123, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdiri di atas lahan seluas 115 hektar, saat ini Chandra Asri telah memproduksi etilen, propilen, pirolisis gasoline, crude C4, serta byproduct berupa pirolisis fuel oil dan hidrogen, polietilen, HDPE dan LDPE, polipropilen, MTBE, B1, Raffinet 2 dan Raffinet 3. Searah dengan perkembangan bisnisnya, Chandra Asri merupakan pengembangan sarana penunjang kegiatan pengembangan maupun existing. Perusahaan Chandra Asri membutuhkan air dalam jumlah yang besar untuk memenuhi proses produksinya, sehingga pabrik ini membutuhkan suplai air. Untuk memenuhi kebutuhan air pada proses produksi, maupun untuk hal lainnya, PT Chandra Asri mendapatkan sumber suplai air baku dari PT Krakatau Tirta Industri atau PT KTI yang berasal dari Sungai Cidurian. Sungai ini berada di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terdapat pula sungai lainnya sebagai sumber alternatif oleh Chandra Asri, yaitu Sungai Ciujung yang terletak di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dasar hukum atau regulasi ketiga. Yang pertama ada ISO 45001 tahun 2018, yang kedua ada SMK 3 Kemenaker Trans, yang ketiga ada American Society of Mechanical Engineer, yang keempat ada National Fire Protection Association, yang kelima ada Occupational Safety and Health Administration. Selanjutnya, potensi bahaya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dengan dilakukan observasi serta wawancara dan ikut terlibat dalam kegiatan K3, didapatkan hasil bahwa PT Chandra Asri Petrochemical Tbk merupakan industri petrokimia yang setiap proses produksinya menggunakan bahan dan mesin yang dapat menimbulkan potensi bahaya seperti kebakaran, peledakan, dan kebocoran gas. Tumpahan bahan kimia, keracunan gas, tersengat listrik, bising, dan potensi bahaya lainnya. Agar proses produksi tidak terganggu dan menjaga produktivitas, maka dari itu untuk menanggulanginya dan meminimalisirnya, potensi bahaya tersebut sangat diperlukan usaha preventif agar tidak terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan. Potensi bahaya di PT Chandra Asri Petrochemical Tbk diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu potensi bahaya fisik, yang dimana potensi bahaya fisik dapat menyebabkan kerugian secara fisik. Potensi bahaya fisik dapat mengakibatkan kecelakaan kerja baik pekerja maupun aset perusahaan seperti bahaya kejatuhan, terjepit, atau tersandung benda. Yang kedua, bahaya terpapar kebisingan, tekanan panas, dan kurang penerangan. Yang ketiga, bahaya terjatuh dari ketinggian. Yang keempat, bahaya tersengat listrik. Yang kelima, bahaya percikan bahan kimia terhadap mata. Yang keenam, bahaya kebakaran dan peledakan. Yang ketujuh, bahaya bekerja pada ruang tertutup. Yang kedelapan, bahaya terhirup gas beracun akibat kebocoran pipa.
Yang ke-9, bahaya tertabrak mobil atau sepeda. Yang ke-10, bahaya terpapar bahan radioaktif. Yang ke-11, bahaya percikan bunga api dari pengelasan dan penggeridahan. Dan yang terakhir, bahaya tertabrak alat-alat berat seperti dump truck, forklift, dan crane. Lalu untuk potensi bahaya kimia, dalam proses produksinya dibutuhkan bahan baku nafta, bahan pembantu maupun hasil proses produksi berupa etilen, kaustik soda atau sodium hidroksid, pirolisis gasolin, dan lain-lain mempunyai sifat mudah terbakar dan meledak, korosif, dan beracun. Tentunya bahan-bahan ini juga dapat berpotensi bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Adapun potensi bahaya seperti etilin, etan, gasolin, propilen, propan, LPG, sodium hidroksid, pirolisis fuel oil, krat, pirolisis gasolin, nafta, politilen, polipropilen, dan buten 1. Next. Slide selanjutnya. Untuk sistem K3 menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di PT CAP agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berbudaya K3. Dalam rangka menjamin dan meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, pihak manajemen PT CAP dalam hal ini Clinic Section dan Human Resource Department memberikan pelayanan kesehatan pada semua tenaga kerja di PT CAP antara lain yang pertama fasilitas kesehatan yang di mana terdapat poliklinik, tenaga medis dan peralatan dan obat-obatan. Yang kedua pelayanan klinik yaitu pelayanan pemeriksaan sebelum kerja, pemeriksaan berkala, dan pelayanan umum. Lalu yang ketiga sistem rujukan. Yang keempat gizi kerja, yang dimana untuk memenuhi gizi kerja para pekerja PT CAP menyediakan kantin dan menunya ditentukan oleh pihak catering. Lalu yang kelima sistem keselamatan kerja, yang dimana para pekerja diwajibkan menggunakan APD yang berupa alat pelindung kepala, pakaian kerja, pelindung kaki, pelindung mata, dan pelindung telinga. Next. Berikutnya, sebagai upaya pelaksanaan sistem K3 di lokasi pabrik, dilakukan safety induction pada pekerja baru, mewajibkan penggunaan alat keselamatan kerja, mengatur jam kerja dan rotasi jam kerja bagi semua pekerja, membuat SOP tanggap darurat yang meliputi identifikasi potensial keadaan darurat dan pencegahan serta penanggulangan, membentuk organisasi badan penanggulangan keadaan darurat, melaksanakan penanggulangan dan pemulihan keadaan darurat, serta melaksanakan pelatihan K3 dan simulasi keadaan darurat bagi semua tenaga kerja. Next. Selanjutnya, untuk sistem tanggap darurat yang diterapkan, ada sistem penanganan kebakaran. Dengan alat yang digunakan meliputi hidran, mobil pemadam kebakaran, APAR, sprinkle, dan lain-lain. Disediakan juga cadangan air dalam tangki kurang lebih 2.700 meter kubik sebagai antisipasi ketika terjadi kebakaran. Lalu ada sistem deteksi gas dan tanda bahaya kebakaran. Sistem deteksi gas untuk mendeteksi terjadinya kebocoran gas hidrokarbon atau gas yang mudah terbakar. Ada total 80 unit detektor dipasang di beberapa titik di area pabrik yang diperkirakan sebagai sumber utama ketika terjadi kebocoran gas. Lalu ada sistem deteksi api tentunya yang mendeteksi keberadaan api. Lalu ada sistem tanda bahaya kebakaran berupa sirine. Ada panel tanda bahaya kebakaran. Panel tanda bahaya kebakaran selain sebagai kontrol untuk memberitahu operator bahwa telah terjadi kondisi darurat di lokasi tertentu, juga dilengkapi fungsi-fungsi untuk indikasi status sistem secara keseluruhan.
Jadi ketika ada zona yang tanda bahayanya aktif karena adanya kebakaran, maka akan ada indikasi status sistem pemadam otomatis. Lalu ada sistem perlindungan bahaya kebakaran meliputi sistem pompa kebakaran yang memompa air dari tangki secara otomatis ketika ada kebakaran. Lalu ada pemadam api dengan air, pemadam api dengan busa, dengan gas halon 1301, dan juga sistem pemadam api portable. Next, untuk keterampilan atau sertifikasi yang dibutuhkan sebagai ahli K3 di PT Chandra Asri, tentunya adalah sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker Trans, sertifikasi ahli K3 Kimia Kemenaker Trans, dan juga sertifikasi ISO 45001 2018. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.